Bosku, mobil pernikahan Ki telah tiba. Semua media sudah diatur. Hang. Ini ukuran paling besar? Ah, pakailah. Kek. Keluarga Lin bukan keluarga kaya, bisa bantu biaya obat ibu. Nanti ya. Jangan sampai berantakan. Cepat, mobil bosku pergi duluan. Pengantin wanita, silakan masuk. Pengantin pria, silakan masuk. Kenapa tuan muda keluarga Kui Jean du Sekali? Itu bukan anakku. Silakan pengantin tukar cincin. Bukan tuan muda keluarga Chi. Aku salah datang ke lokasi pernikahan. Qi Xiuyuan, lebih baik kamu jangan mempermalukan aku di pernikahan. Habis sudah. Ini sama sekali bukan Nona Lin. Ini adalah presiden perusahaan Gu yang dingin. Aku pasti mati kali ini. Qi Xiuyuan, kita adalah pernikahan, jangan berharap aku punya perasaan apapun padamu. Hei, jangan minum. Mau ngapain? Minuman ini. Ada masalah. Anggur ini. Seharusnya untukku. Siapa kamu sebenarnya? Aku Xiao Yangsheng. Aku akan pergi segera. Suami seberat 300 kilo. CEO wanita yang kena racun cinta. Kalau ini tersebar, Harga saham Gu. sepertinya akan jatuh ke lantai. Seseorang, tolong. Paku, cepat angkat dia. Kakiku. Lelaki sial ini bukan dari keluarga, tidak tahu trik untuk menikah, masuk rumahku, bahkan menaruh obat dalam minuman. Dengan tubuh gemuknya, dia mematahkan kedua kakiku. Obat dalam minuman itu salah paham. Dengar penjelasan saya, Pak Gu. Xiao Li, sekarang. Segera bawa dia. Bawa ke rumah tua di desa. Jangan beritahu media pengantin Baik. Cepat bawa dia pergi. Maaf, Pak Gu, ini semua salah paham. Antar saya ke rumah sakit. Baik. Yan Jun. Aku menikah dengan orang yang salah. Guan adalah CEO kaya di Selatan. Bicaralah pada Guan agar mereka membebaskanku. Ibuku menunggu biaya pengobatan. Bro. Ibumu kemarin meninggal. Sudah mengkremasinya. Apa yang dikatakan? Mengingat menikahi Guan, jangan berpikir untuk kembali. Aku yang akan menggantikan. Menikmati kehidupan keluarga kaya. Sik Yan Jun, apa kau gila? Bertindak, aku ingin dia menghilang tanpa jejak.
Setelah sukses, aku akan memberimu 200.000. Titik pertama, usir racun tubuh, racun menghilang. Titik kedua, aktifkan regenerasi darah. Titik ketiga, pembakaran lemak. Tubuh ringan seperti burung. Sukses menurunkan berat badan. Lahat kaki panjang ini. Pinggang ramping. Xiao Yancheng, kamu membuatku jadi seperti ini. Kamu cari Maaf, tadi pasar tertiap masuk ke mata, dan mengganggu penglihatan. Aku tidak sengaja. Aku ternyata masuk ke tubuh orang gemuk ini. Pria gemuk ini yang asli, duduk di pangkuan bos besar, bahkan dikhianati adiknya. Gagal menyelamatkan ibunya. Hidupnya sengsara, aku akan membantumu hidup lebih baik. Jangan mendekat. Apaka a Kut et la terre Tukar que Keluarga Kaya? Nama. Rasanya rumah ini kosong melompong. Oh iya. Saya bisa jadi dokter untuk cari uang. Bantu keuangan keluarga. Pasien ini, ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? kabar buruk. Kaki Anda patah. Lalu kabar baiknya? Anda hamil. Apa? Pergi periksa. Pergi periksa. Obat mujarab. Penyakit tersembunyi bisa sembuh? Sekejap sembuh. Silakan masuk. Angkat bajunya. Angkat ini. Wang Grua. Kamu berani selingkuh dengan penampilan ini? Kelua. Hai, kamu, kom. Hei mas, saya beri perawatan. Sekarang penyakitnya sudah sembuh. Silakan periksa sendiri. Wow, hebat. Sudah sembuh. Sebenarnya sudah sembuh, istri, tabib hebat. Tabib hebat, punya 2.000 buat kamu. Nanti kasih bendera penghargaan. Sudah lama dengar ini. Gejala Wang Ruhua ini sudah bertahun-tahun. Ini saja sudah sembuh. Lihat semua, sembuh. Rue Akanti, Luar Biasa. Sudah sembuh, dokter hebat. Aku juga mau periksa. Aku mau periksa, aku duluan. Ada rasa? Tidak ada. Kamu kekurangan energi ginjal. Perlu tambah energi ginjal. Terima kasih, dokter. Ada perasaan? Tidak. Tidak ada cara lain, lumpuh setengah badan. Kamu nanti hanya bisa duduk di kursi roda kecuali kamu menemukan seorang tabib ajaib.
tabib ajaib, terima kasih membuatku kembali jadi pria sejati, pria sejati, pria. Pria licik yang terkutuk ini membuatku menderita seperti ini. Xiao Li harus kembali ke kantor untuk rapat. Paku-paku, tenang and lahirkan anak dulu. Dokter sedang dalam perjalanan. Setelah lahiran kita cerai. Cepat, tolong. Tidak bisa, tidak bisa. Aku akan mengambil alih dalam waktu 5 tahun. Harus memantapkan posisi. Jangan bertindak impulsif. Kapan bidan akan datang? Bidannya sudah datang. Dorong lebih keras. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Hei, sudah keluar. Itu laki-laki. So, ada satu lagi. Dorong lebih keras. Dorong. Selamat ya, kembar. Ah, ada satu lagi. Ternyata kembar 3 ya Nyonya. Kembar 3. Ah, masih ada lagi. Ayo terus, Nyonya. Astaga. Ternyata kembar 4. Kembar 4. Selamat ya Nyonya. Ternyata kembar 5. Wah gawat. 5 bintang. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Anak saya telah lahir dan Ben Canabezard à Cannes-Datant. Pikir dengan menyingkirkan pria gendut, bisa menggantikan tempatnya. Siapa mengira orang itu akan diusir, dan kelima anak beruang kecil ini tertinggal. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bye. ayah datang untuk menyelamatkan 5 bayi. Tidak heran 5 bintang terhubung. Pokoknya tempat ini tidak baik. Ayah harus membawa kalian pergi, melindungi kalian dengan baik. Maaf Pak Gu, semua salahku, tidak menjaga anak-anak. Cari di dunia untukku. Dokter Tampan. Di rumah? Tuan Tampan, kamu di rumah? Lihat Raja Ruhua. Seharian cuma bisa cari ayah kita. Dia sendiri sudah punya suami, masih saja ingat ayah. Yang mau jadi ibu kita, antre dari ujung desa. Dia si angsa malas mau makan kodok tampan. Ayah begitu ganteng. Menikahinya bukan rugi besar. Kalau ibu di samping ayah, tak ada yang berani ingat pada ayah. Pakai ilmu bela diri dari ayah, beri dia pelajaran. Anak-anak, kemari. Anak-anak, di mana ayah kalian? Anak-anak, kalau kalian di depan ayah kalian, bantu bicarakan tentang tante. Nanti tante kasih permen setiap hari, oke? Oke. Masih mau jadi ibu kami? Kami punya ibu, si semangka kecil, si ubi kecil, stroberi, si wijen kecil, si trompet. Kalian sedang apa? Wah, Kalian sedang apa? Ayah, kamu tampan sekali. Seperti bidadari turun ke bumi. Minggir.
Racun kalajengking tingkat 7. Siapa yang melakukan ini? Bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Terima kasih ya, dokter tampan. Dokter hebat. Sendirian urus 5 anak. Tidak mudah ya. Bagaimana kalau kamu sama aku saja? Nanti aku akan cerai sama suamiku. Papa jangan sedih. Kita ada mama. Mana mama kalian? Sudah 5 tahun. Kalian pernah lihat dia? Kalian sebenarnya nggak punya mama. 5 tahun lalu kamu gemuk banget, nggak pantas buat aku. Tapi sekarang tubuh ini bikin aku kepikiran terus nggak bisa tidur. Baru bangun udah mikirin papa, yuk kasih kamu bubuk racun. Jangan bertingkah lagi. Kami punya ibu. Aku akan segera cari ibuku. 5 tahun berlalu. Karena perintah Pak Gu. Jangan sebut-sebut soal tuan menantu. Tidak ada yang tahu kiden tuan menantu sekarang. Sudah 5 tahun. Tidak bisa tunggu lagi. Aku ingin dia segera menandatangani perceraian. Anak liar kenapa lari-lari sembarangan jika terjadi bagaimana? Jelas-jelas itu salahmu. Salahku. Kamu lari-lari dan menyalahkanku. Yang pertama tante, kamu nyetir terlalu cepat. Di papan itu bilang harus pelan-pelan. Kamu langsung melesat. Pak polisi lihat dan bakal angkat bendera merah. Yang kedua, di tikungan harus pelan-pelan seperti kura-kura. Tadi cewek yang pakai rok bunga-bunga seberang jalan. Kamu nggak beri tanda. Cara kamu nggak benar itu. Gede-gede gini malah kalah sama kita anak kecil, cepat bilang maaf, lain kali jangan lagi. Anak saya tidak diculik. Pasti sudah sebesar ini. Bibi cantik, kamu sangat cantik. Jelas bukan dari desa kami. Anak kecil ini, kamu pintar bicara. Kenapa anak ini memberi saya? Perasaan yang sangat familiar. Saya bukan hanya bisa bicara, saya juga bisa medis. Dari mana anak nakal ini? Jangan sentuh tuanku kami. Xiao Li, nggak apa-apa. Tante kakakmu lumpuh 5 tahun lalu, bisa sembuh dengan mudah. Terlalu lama dibiarkan, kalau tidak diobati, selamanya lumpuh. Gak nyangka gadis kecil ini bisa nebak. Tante cantik, kamu cantik sekali. Andai kamu ibuku. Aku tak bisa jadi ibu. Anak kecil jalan sendiri bahaya. Aku antar pulang. Mau cari ayah gak? Aku gak bisa kembali. Kalau balik, ayah pasti gak izinin aku cari ibu. Tante ini baik, aku harus cari cara dia bantu cari ibu. Tante, tolong jangan antar aku pulang. Saya dikulik dan dibawa ke sini. Akhirnya saya berhasil melarikan diri karena saya ingin menemukan ibu saya. Pak Gu, jangan langsung percaya. Anak ini berpakaian rapi. Dia tidak terlihat seperti diculik. Pria yang menculikku itu gemuk. Dia tinggal sendirian dan kesepian, jadi dia membawaku ke sini untuk tinggal bersamanya. Jangan biarkan penampilanku yang bersih membodohimu. Dia masih saja memukul dan memaki-maki aku sepanjang waktu. Pria gemuk memang menjijik. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Terima kasih, Tante. Aku dan adikku masih dalam pelukannya. Ikut aku untuk menyelamatkan mereka. Ini dekat tempat tinggal orang itu. Menyelamatkan anak. Harusnya tidak memakan waktu lama. Aku akan ikut dengan. Ayo pergi. Tante cantik, aku segera panggil kakakku keluar. Baik. Xiao Yancheng.
Maaf ya, salah orang. Xiao Yancheng juga tinggal di sana. Berikan cerai, biarkan tanda tangan. Baik, Pak Gu. Saudara-saudara, segera keluar. Aku bertemu dengan seorang bibi yang berjanji akan membawa kami mencari ibu. Agar tidak mengganggu ayah. Saya berbohong dan mengatakan diculik. Jangan sampai terlewat. Bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, mereka kembar 5. Anak kembar 5, takdir dari surga. Kakakku bilang kamu datang membantu kami. Bagaimana kalau kau menculik kami lagi? Punya kesadaran akan keamanan. Apa yang ingin kamu tanya? Namamu siapa? Apa pekerjaanmu? Saya Gu, Presiden Grup Gu. Grup Gu punya kekayaan miliaran. Tidak ada alasan untuk menculik kami kan? Tante cantik. Berapa lama hingga bisa temukan mami kita? Dengan kemampuan Grup Gu, harusnya 3 hari ada kabar. Kita tinggal sama tante 3 hari. Bisa jaga kami dengan baik? Setiap malam pasti. Minum susu baru bisa tidur. Tenang saja. Sanggup belikan susu bubuk kalian. Kami alergi kacang, nggak boleh makan kacang. Kebetulan, aku alergi kacang, nggak makan kacang. Tante cantik seperti kami, nggak makan kacang. Ye. Andai saja anak-anakku juga ada di sini bersamaku. Adik perempuan. Ayo. Naik mobil, aku bantu cari ibu. Kalau nggak ketemu ibu kandung, kamu juga bisa jadi ibu kita. Lagi pula kamu cocok dengan ayah kita. Kalau kamu jadi ibu kita, kamu akan punya 5 anak lucu. Lagi pula, ayah kita punya tubuh bagus. Ada otot dada dan perut, pasti untung. Aku bantu cari ibu kandung kalian dulu. Aku mau duduk di samping bibi cantik. Baiklah. Ayo. Sepertinya aku harus ganti mobil yang lebih besar. Dokter tampan, mau mempertimbangkan lagi? Kita tidak cocok, pergi-pergi. Dokter tampan. Jangan ketok lagi. Hari ini tidak ada konsultasi. Saya mewakili Gu Chushu, Direktur Gu, untuk tanda tangan perjanjian cerai. Gu Chushu. Aku ingat sekarang. Pasti istriku yang gila kerja. Dan merasa lebih tinggi. Tidak masalah, tanda tangani saja. Aduh, salah ambil. Ini kontrak bisnis kemarin. Peke. Dokumennya salah. Ini bukan surat cerai. Lagi-lagi drama. Lalu suruh dia, besok datang rumah Gu tanda tangan cerai. Saya tidak bisa menunggu lagi. Gu minta kamu ke rumah besok. Tanda tangan urus cerai. Ke rumah Gu. Ayo kita pergi. Kebetulan saya juga ingin segera cerai dari istri sombong itu. Anak-anaknya mana? Waduh, ini ayah. Adik. Ayah menelepon. Cepat, alihkan. Perhatian tante cantik, jangan sampai dia tahu. Oke, serahkan padaku. Tante cantik. Aku agak pusing. Bisa cerita sesuatu? Tentu saja bisa. Halo, ayah. Hello. Kalian di mana? Kenapa aku berbalik, tidak ada orang? Ayah, kami ke gunung untuk cari obat. Akan kembali 3 hari lagi. 3 hari. Tidak bisa. Kembali sekarang. Tak tahu. Ayah akan khawatir. Ayah jangan khawatir kami. Dari kecil sampai besar kami yang merawatmu. Terakhir kali kami di gunung 3 hari saja sudah menemukan. Ginseng 1000 tahun. Kali ini cari jamur reishi 10.000 tahun. Bawa pulang buat ayah. Oke. 3 hari kemudian kamu harus balik. Dengar nggak? Tenang saja ayah.
Bagus sekali akhirnya kembali. 5 tahun sudah habis. Pasti Pak Kuo dan Xiao Yancheng si gendut itu sudah bercerai. Anak-anak mereka hilang secara misterius. Sekarang di perusahaan, seharusnya ada tempat untukku. Anak-anak ini dari mana? 5 bayi kembar yang hilang itu sudah ditemukan? Pakwa. Siapa anak-anak ini? Berlima diculik dan dibawa ke desa. Kebetulan saya menemukan dan setuju membantu mereka menemukan keluarganya. Bikin kaget. 5 Kember Gu Chu Shu. Aku kerja di Gu Group untuk menebus dosa kakakku. Menjaga posisi bagus dari Gu General Manager. Gu General Manager. Bagaimana urusan hari ini? Apakah lancar dengan Ada sedikit masalah. Besok dia datang ke resmi bercerai. Lima tahun kakak. Akhirnya bisa bertemu lagi. Hari kamu cerai, aku pasti berdandan cantik datang. Pak. Berapa harganya? Pak. Pak. Gratis. Kamu seganteng ini. Naik taksiku itu kehormatan buatku. Ah, jangan begitu. Gimana kalau Kita tukeran WeChat? tukar nomor? Maaf. Tidak pakai WeChat. Kamu beneran keren banget. Wajah malaikat. Tubuh model. Pakai baju ini. Kelihatan kayak ibu dan anakku. Bayi. Setelah urusanku selesai, mengajakmu menemui ibu. Kami akhirnya menemukan ibu kami. Pakaian paman ini aneh, mirip gaya guru ayah. Dan fisiknya tidak sebagus ayahnya. Kalian bicarakan apa, anak-anak liar? Tidak sopan santun? Mereka anak-anak, mereka ngomong asal. Jangan dimasukkan ke hati. Namun, pakaianmu. Bukankah ini berlebihan? Apakah Anda akan menghadiri suatu acara besar? Saya kan sudah lama tidak ketemu kakak saya, jadi terlalu bersemangat. Xiao Yancheng si gendut itu setiap tahun bisa naik 20 kilo. 5 tahun lalu dia lebih dari 100 kilo, sekarang hampir 250 kilo ya. Diperkirakan jalan beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan. Saya ingin lihat dia hari ini bikin malu. Apakah ini menantu? 5 tahun berlalu, jadi begini. Terlalu. Tampan sekali. Hei, sayang-sayang. Bagaimana kalian di gunung? Papa tenang saja, kami sedang mencari jamur lingzi di gunung. Mainannya seru sekali. Apa? Sayang-sayangku. Kalian harus hati-hati. Nanti setelah kami turun gunung, seni racun dan pengobatan pasti akan sangat meningkat. Papa tunggu kalian pulang di rumah. Jangan lupa jaga diri baik-baik di luar sana. Dadah. Aku belum selesai bicara. Piku. Tuan Muda Datang Tanda Tanggon Perjanjian Sirai. Baik. Dalam 5 menit. Akhiri hubungan pernikahan. Ini ternyata tuan muda, tampan sekali. Sangat tampan.
Ini ternyata tuan muda. Tuan Muda Sungut Tampan. Bro, kenapa kamu belum datang? Aku udah gak sabar. Apa aku jadi gemukan lagi? Terlalu minder. Takut deh. Halo, menantu. Kenapa ayah ada di sini? Gawat, ayah gak bakal lihat kita kan? SST. Kita harus cepat sembunyi. Kalau dia lihat kita diam-diam turun gunung, dia pasti marah. Ya cepat sembunyi. Sepertinya anak-anak. Tidak, bukan. Mereka sekarang di gunung. Mungkin aku salah lihat. Wah, ternyata istriku cantik sekali. Keren dan bersemangat. Sayangnya, ternyata seorang cacat. Sungguh sayang sekali. Tidak ada yang salah. Sepertinya ini aku yang telah mematahkannya. Bawa perjanjian. Aku tanda tangani sekarang juga. Tidak mungkin, kamu adalah Xiao Yancheng gendut. Dia punya tahi lalat di lengannya, biarkan aku cek kepastiannya. Dia benar-benar jadi tampan. Segera bawa perjanjian itu ke sini. Perjanjian cerai, Xiao Li. Apa arti perceraian? Perceraian berarti kedua suami istri mengakhiri hubungan pernikahan. Jadi, tante cantik ini adalah ibu kami. Ibu. Papa, tante cantik. Adalah ibu kami. Betul tidak. Xiao Yanchen, anak-anakku. Kamu yang mencuri mereka. Andai aku tidak menghitung anak-anak dalam bahaya. Untuk menilamakan mereka. Sekarang mereka dianiaya, Gu Chushu pekerja keras. Kelihatannya, Dia bilang tahu orang jahat. bagaimana kalau orang itu ada niat jahat? Tak bisa membiarkan anak-anak dalam bahaya. Bicara, ada apa? Apakah dulu benci padaku? Kamu mencuri mereka. Bagaimana mungkin? Anak-anak tidak pernah melihat ibu, hanya menebak. Mereka adalah anak-anak. Tidak ada hubungannya denganmu. Pria ini penuh tipu muslihat sejak 5 tahun. Setelah sekian lama, sifat aslinya tetap tidak berubah. Tanya dia, lebih baik tanya anak-anak. Sayang-sayangku, tante mau tanya berapa umur kalian tahun ini? 4 tahun. Menurut perhitungan waktu, anak ini pasti milikku, Gu Chushu. Berani sekali kau menipuku. Habis sudah. Jangan sampai ketahuan, kalau ingin merebut anak-anak. Aku tidak bisa merebutnya. Bos Gu, semuanya ini. Hanya kesalahpahaman. Aku bukan kalian maksud Xiao Yanchen. Namaku Xiao Chen. Xiao Chen. Iya, Xiao Chen. Aku tidak untuk tanda tangan perjanjian cerai. Aku tanda tangan kontrak kerja. Aku datang untuk jadi itu. Oh iya, menjadi pengawal. Xiao Li. Hari ini pengawal datang tanda tangan kontrak kerja. Iya, Tuan Gu, hari ini memang ada pengawal yang datang untuk tanda tangan. Iya. Bagaimana 5 anak ini? Mereka bilang diculik. Mereka mencari orang tua. Pak Gu, saya ayah mereka. Kamu tadi sudah dengar, sebenarnya. Ibu mereka sudah lama meninggal dunia. Saya sendiri susah payah membesarkan mereka. Saya tak tega memberitahu mereka kenyataan. Mereka selalu berpikir ibu masih hidup. Jadi, dia datang mencari mama. Ternyata kita, anak-anak tanpa ibu. Anak-anak, di usia kecil, kalian menanggung kehilangan ibu. Maafkan ayah takut kehilangan kalian. Seorang ayah tunggal dengan 5 anak kesulitan. Anak-anak ini punya takdir dengan saya. Biarkan mereka tinggal di sini. Kamu tinggal untuk jadi. Sebentar, Minta Xiao Li kirim kontrak kerja ke kamar. Tinggal di sini tidak buruk. Anak-anak hampir usia sekolah dan bisa menghasilkan uang lebih. Terima kasih, Tuan Gu. Anda orang baik memberi saya pekerjaan ini.
Karena kamu menerima saya. Saya seorang diri dengan 5 anak, nggak tahu gimana carinya kerjaan. Sayang, Tante suka kalian. Papa kerja di sini. Kalian tinggal di sini. Sebentar lagi Tante akan cari orang bersihin kamar. Seriusan? Aku tahu, Tante cantik tuh baik banget. Makasih Tante cantik. Akhirnya bisa usir si gendut itu, 5 bocah juga ikutan lenyap. Bukan jadi mendadak. Balik lagi ke titik A. Tidak bisa, Tuan Gu. Tidak bisa membiarkan mereka. Pria ini lembut, bisa jadi pengawal? Anak-anak ini begitu berisik. Pasti akan mengganggu Anda. Tuan Gu, dia ini menilai dari penampilan. Seperti dia ini. Sehari saya bisa hajar. Tangan saya ini. Tidak akan merasa lelah. Oh. Aku langsung. Tuan Gu lihat nih. Aku bisa nggak jadi bodyguard. Tante, biarin kami tinggal ya. Kami bakal baik-baik kok. Pasti nurut sama Tante. Tante percaya sama kalian. Rumah ini Tante atur. Orang lain nggak usah peduli. Xiao Li, cepat kirim surat cerai ke Xiayan Chen. Aku tidak ingin berhubungan lagi. Menantu laki-laki. Menantu laki-laki. Di sini untuk menandatangani surat perceraian. Menantu laki-laki. Kinhan. Kok banyak-banyak baju anak-anak di sini? Mungkinkah ini anak Tuan Gu dan menantunya? Kalian bisa tenang tinggal di sini. Sebagai pengawal di keluarga kami, aku bukan orang yang suka menuntut. Anak-anak di sini membawa kegembiraan bagi saya. Anggap ini rumah sendiri. Terima kasih, Pak Gu. Saya akan bekerja dengan baik. Tidak menyangka si pekerja keras ini cukup baik juga. Apakah benar-benar suka? Anak-anak ini. Ikatan darah di antara kita. Benar-benar ajaib. Sayangnya anak-anak di sisimu sangat berbahaya. Maaf ya. Wah, ada hantu. Pergilah, roh jahat. Terdeteksi aliran udara, memulai mode anti gangguan. Ayah, ini monster apa? Ini. Aku juga tidak tahu. Sistem rumah pintar belum pernah lihat. Kelihatannya keadaan keluarga mereka kurang baik. Tidak ada wanita di rumah, hidupnya sulit. Ini pelayan hologram untuk mengontrol peralatan rumah. Jadi bukan monster. Bisa mengubah jadi ayam panggang nggak? Hati-hati, kamu. Pak Gu. Dia menghancurkan sistem rumah pintar yang kamu pesan seharga 100.000. Terakhir kali pembantu merusaknya. Langsung dipecat. Jelas-jelas kamu yang mendorongnya. Sudahlah. Itu cuma barang. Kalau sudah pecah, buang saja. Bersihkan sampai bersih. Jangan sampai pecahan melukai. Orang ini Gu Chushu lebih baik dari yang saya duga. Saya pikir dia nakal dan dingin, ternyata sangat lembut. Baiklah. Tuan Gu. Ternyata dia punya 5 anak. Ini foto keluarganya. Sempat panik, saya pikir akan ketahuan. Untunglah foto ini diambil saat saya gemuk. Wajah anak-anak sudah penuh coretan, bahkan saya sebagai kerabat tidak bisa mengenalinya.
ternyata pria ini yang mencuri anak-anak. Memang betul. Dasar pria tampan ini. Mereka datang untuk Presiden Gu. Mereka berpelukan Kapan harus pergi? berdiri. Kau akan duduk di sana selamanya? Tekan kaki Presiden Gu. Presiden Gu, turut berdukasi de Tuan Gu. Saya melihatnya jelas ketika pergi. 5 pakaian anak-anak tergantung di cuciannya bersih, dan semua barang di rumah dalam kondisi anak-anak dirawat dengan baik. Xiayan Chen sialan membuatku berpisah dengan anak-anak lama. Dia ada di mana? Aku pergi, tidak melihat menantu dan anak-anak. Dia kabur bersama anak-anak. Tapi jangan marah, menantu mengadopsi anak karena kesepian, tidak pasti itu kembar yang Anda lahirkan. 5 anak ini apakah kembar 5 seperti kita? Sepertinya anak-anakku juga 4 tahun. Kalian tampak agak mirip dengan yang difoto. Tidak mirip ini di mana miripnya? Pak Gu, Anda salah. Semoga anak-anakku, semut kalian. Xiao Li, kembalikan fotonya. Lalu, Tempel pengumuman orang hilang di seluruh jalan, aku harus menemukan pria sial itu dan anak-anakku. Asisten Gu Chushu ternyata cukup hebat. Bisa membuat wajah anak-anak mirip sekali. Tapi Gu Chushu, sekarang Xiayan Jun orang kecil ini ada di sampingmu sekarang. Aku tidak bisa menyerahkan anak-anak padamu. Sekarang beres. Jika kita berada di depan matamu setiap hari, jangan berpikir bisa mengenali aku. Halo, Xiao Chen. Datang. Bos Gu, aku tidak mau melakukan semuanya. Aku tidak menjual diriku. Apa pikiranmu? Aku memanggilmu karena ada sesuatu ingin kutanyakan padamu. Oh begitu, silakan tanya. Anak-anak suka apa? Mereka suka ngapain kalau senggang? Suka makan apa? Takut apa? Cara ngerjain PR? Butuh berapa guru bimbingan? Pak Gu, pertanyaan Anda banyak sekali. Saya harus jawab yang mana dulu? Maaf. Lihat 5 anak ini. Bikin saya ingat 5 anak saya sendiri. Walau belum ketemu mereka lagi, tapi saya yakin bakal reuni. Jadi saya mau belajar dulu gimana cara ngajarin anak, mau minta saran dari kamu. Dengan baik. Meskipun mereka kembar 5, mereka mempunyai kepribadian dan kesukaan berbeda. Bibi cantik, apakah kamu juga menyukai anak-anak? Meskipun ibu kita tercinta telah meninggalkan dunia ini, kamu tetap bisa menjadi ibu kami, Bibi yang cantik. Kamu bisa menjadi ibu kami. Lembut. Berhenti. Kalian ini kenapa bisa nggak sopan? Apa yang udah aku ajarkan? Kok kalian manggil diri sendiri, ibu, di depan umum? Baiklah, jangan salahkan anak-anak. Anak-anak perlu ibu saat tumbuh dewasa. Bayi. Bibi akan mengajak makan di luar hari ini, enak. Baik. Terima kasih, Tante cantik. Sayang saya, Lihat sini. siapkan hadiah untuk kalian, suka tidak? Lambat. Sayang. Mau bilang apa, ya? Terima kasih, Tante cantik. Sudah, jangan buat anak-anak susah, langsung bawa mereka buka hadiah saja. Xiao Li, foto sudah dipasang? Pak Gu, dipasang tapi belum ada kabar. Pria gemuk dengan 5 anak. Tanda yang jelas sekali. Bagaimana bisa belum ada kabar? Periksa saja, baik. Ini untukmu. Pegang baik-baik. Siapa mau ini? Aku mau. Tak disangka.
Sudah pergi Xiayan Chen. Sekarang datang Xiaeng. Kenapa di dunia ini banyak orang menghalangi jadi menantu keluarga Gu? Siapa sangka Pak Gu terpesona oleh pria muda membawa 5 anak. Terjebak dalam pesonanya. Anak-anak sayang, hari ini Tante Cantik traktir, mau makan apa bebas pilih. Asyik, Aku mau makan iga babi asam manis. baik, makan sepuasnya. Makan apaan? Masih kecil sudah. Ayahmu tidak mengajari benar, berpikir menghabiskan uang orang lain. Kamu di depan anak-anak ini. Omong kosong. Mengkhianati saudaranya. Untuk menjilat Presiden Gu, mereka menunjukkan permusuhan terhadap anak-anak. Karena kamu bilang, Aku harus bicara padamu. Xiao Chen, menurutmu siapa? Kau hanya pengawal pria tampan. Berdasarkan Anda, Mereka ingin mencuri wanita Xiaoyan. tidak tahu keterbatasan Anda sendiri. Identitas dan Cepat keluar dari keluarga Gu. Sebelum ngomong, introspeksi dulu dirimu loh, kau cuma parasit yang cuma ingin uang keluarga Gu. Kau mencelakai kakak kandungmu sendirimu pengecut tidak berguna. Hahaha. Tidak ada yang lebih berhak dari aku. Kalian berlima jangan pikir pakai seragam ini. Kalian bisa Tuan muda di grup Gu seekor ayam hutan tidak akan pernah jadi burung phoenix. Tunggu. Bagaimana tahu tentang aku dan kakakku? kamu mencaci aku tahan. Tapi, Kamu marah pada anak kecil. aku tidak akan mentolerir kamu. Ayo tutup mata kalian, sayang. Tamparan ini, aku menggantikan diriku. Menggantikan Zayak Sigwa, Zaya Zima, Zayaka Kamiai, Zaya Digwa. Xiao Laba. Berani pukul aku? Aku akan melawan kalian semua. Jangon Kau Ganggu Aya Kami. Kalian berlima yang kecil. Mau menghadapiku. Malam ini, aku akan menghajarmu, dan juga kalian berlima. Penjahat, aku akan buat kau jadi pria bau. Dasar bocah nakal. Apa yang kau lakukan? Ini bubuk bau buat sendiri. Cukup sedikit saja dan orang dalam radius 2 kilometer bisa mencium bau dari tubuhmu. Siap bau seumur hidup. Kamu. Biar kamu rasakan bubuk gatal. Hey Kalian. Siapa kalian? Mau apa? Lepaskan anakku. Lepaskan mereka. Bunuh semua anak-anak itu. Papa. 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 Xiao Chen. Ada apa ini, Xiao Li? Bangun Xiaochen bangun. Ini sebenarnya Anak-anak di mana? Di dalam. Xiaoyan mengunci mereka di dalam. Saya tidak bisa membuka pintu. Tuanku, Mohon, selamatkan anak. Jangan panik, Xiao. gunakan kartu universal ya. Sudah dibuka. Stroberi kecil. Strawberry. Obat darurat jantung. Stroberi. Strawberry. Terompet. Wajan. Ubi jalar. Semangka. Semangka. Lihat, ayah. Bagaimana? Kenapa tidak ada reaksi? Kenapa tidak ada reaksi? Mereka kehilangan. Harus cepat dibawa ke rumah. Xiao Li, cepat panggil. Baik, saya akan segera pergi.
Strawberry. Bosku. Kamu khawatir yang ini. Anak liar mau ngapain? Xiao Yan, kamu benar-benar gila. Bosku. Dengar penjelasanku. Kamu diam. Kalau anak-anak ada masalah, aku ingin hidupmu. Anggota Kelo Aga, harap anak itu membutuhkan transfusi darah, tetapi rumah sakit hanya memiliki tidak cukup dibagi ke 5. Ada kenal seseorang dengan golongan Katakan padanya, mendonorkan darah. Aku akan datang. Golongan darahku A, seberapa banyak kau ambil dariku? bahkan jika mereka tidak tahu anak. Kamu baik sama anak-anak. Tapi, ingatkan, kerabat dekat nggak boleh donor darah, kalau nggak anaknya bisa berbahaya. Iya, tunggu sebentar. Aku bukan kerabat dekat anak-anak, takut apa? Ambil darahku, nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kenapa aku nggak bisa? Apa? Nggak bisa, jangan kasih tahu dia. Pengawal Xiao Chen adalah, Orang yang dicari, Xiao Yan Chen. kembar 5 adalah anak yang dia cari. Aku harus cari kesempatan. Sudah keluar. Bagaimana? Arsip rumah sakit menunjukkan kecocokan golongan darah antara Sander dan kelima anak, sehingga dia bisa mendonorkan darah. Ini. Bosku. Mereka anak liar tanpa orang tua. Apa mereka? Kenapa aku sumbangkan darah? Aku tak mau. Kamu harus menyumbang. Tidak mungkin, aku tidak mungkin mendonorkan darah ke anak-anak liar ini. Xiao Yan, kamu harus donor darah hari ini. Bosku. Hanya seorang bodyguard tampan. Kenapa kamu memihak padanya? Lagi pula. Ini bukan untuk satu orang, ini untuk 5. Saya sudah anemia, ini akan menguras darahku. Saya tidak mau donor, bosku. Bawa pergi. Tidak, bosku. Aku tidak bisa donor, aku anemia. Benar-benar tidak bisa. Masuklah cepat. Tenang saja. Anak-anak tidak apa-apa, saya antar pasien ke kamar. Xiao Chen, kan? Saya pasti tidak akan melepaskanmu. Kena batunya sendiri. Saya pergi lihat kamar. Belum jawab pertanyaanku. Kamu sembunyiin sesuatu dan kalau sekarang kamu jujur sama aku, mungkin aku akan maafkan kamu. Sebenarnya, sebenarnya mereka anak, iya kan? Selesai, ketahuan deh. Kamu itu pedagang manusia, kamu menculik mereka, kan? Bikin aku takut saja. Kelihatannya dia nggak kenal aku, Xiao Yan Chen. Bukan gitu, Tuan Gu. Mana mungkin aku pedagang manusia. Pernah lihat nggak pedagang? Nggak peduli bahaya, lindungi anak-anak. Bosku. Coba dipikir baik-baik. Bagaimana anakku adalah anakmu? Kalau anakmu. Masa aku sebodoh? Untuk jadi pengawalmu, Xiao Yan Chen licik. Mungkin mencuri anaknya. Ingin minta uang dariku. Kehilangan anaknya, menunda menandatangani perjanjian cerai. Anak itu ditemukan olehmu. Peku. Apakah menurutmu masuk akal? Pikir ini adegan drama? Lalu, kenapa pakaian sama? Pak Gu, terbiasa dengan gaya hidup orang kaya. Pakaian kami ada di mana-mana, murah dan nyaman. Anak-anak di desa kami pakai seperti ini. Atau Pak Gu, apakah kamu pikir aku ini Xia Yan Chen? Orangnya licik dan berbadan besar. Kamu pasti bukan. Maaf, saya salah sangka. Tidak apa-apa, Pak Gu. Jangan banyak pikir lagi. Begitu. Saya pergi urus bayi. Hampir saja ketahuan, tapi tak disangka dia berpikir begitu tentang aku. Ayah, kamu datang. Kamu pergi kemana? Anak-anak sayang. Istirahat di rumah sakit dulu 2 hari. Adieu. Ini Presiden Grup Gu, Tuan Gu. Adegan mencari anak-anak. Benar-benar besar ya. Anak orang kaya. Memang beda sama anak kita. Iri banget. Ini. Maaf, bisa sedikit pelan gak? Gue kasih tahu, ini tempat umum, bukan rumah lo. Bilang pelan harus pelan. Anak-anak saya lagi istirahat. Anak-anak lo. Anak lo sih.
Kelihatan gak punya duit. Hei, Gue kasih tahu, yang benar-benar mahal. Itu kan 5 kembar yang sedang dicari oleh TNGU. Beberapa bocah kecil. Bukan apa-apa. bukan begitu. Kamu ngomong apa sih? Bisa ngomong yang benar. Aku nggak benar. Lihat anak-anak kecil. Tampangnya kelihatan kayak orang susah. Satu-satu muka. Bikin ekspresi aneh. Aku bilang sama kamu ya, kalau kamu punya kemampuan, ya bikin mereka lebih bagus. Tinggal di kamar VIP. Kalau nggak punya kemampuan, ya diam di sini aja. Kamu ini sopan santun gak sih? Orang gak salah bilang, Lima anak nakal lahir tanpa ibu. memang anak haram. Berani pukul aku. Aku penyelamat hidup lima anak nakal. Lihat, lihat, lihat. Berani memukul anak kecil. Bisa mendidik anak baik nggak? Menurutku ini. Atasannya buruk, bawahannya ikut. Kenapa mereka cerewet banget? Kita harus cari cara. 2 orang menyebalkan, diam. Si kecil semangka, kamu bisa panggil petir kan, petir mereka. Lihat punyaku. Segera datang perintah. Ini, Apa yang terjadi? Situasi apa ini? Bukan. Ani. Apa ini? anakku memang hebat. Pasti kalian 5 bocah nakal. Melakukan sesuatu padaku. Mami-mami pria jahat mau memukul kita. Camus. Apa yang ribut-ribut? Pakku. Semua ini karena 5 anak Diam. Xiao Chen, kemas barang. Bawa anak-anak pindah kamar VIP. Baik. Papi, kamar VIP sangat bagus. Ternyata ada 5 tempat tidur. Ya, akhirnya kita tidak perlu. Bergumul tidur lagi. Anak-anak, pergilah bermain. Pak Gu, terima kasih telah membantu pindah kamar. Anda adalah ayah yang baik. Mereka berlima lucu, seandainya anak-anakku bisa ada di dekatku. Melihat mereka sebahagia ini sudah cukup. Aku tidak sebaik kamu. Aku ibu yang tidak layak. Maafkan aku. Aku egois memilih cara ini untuk menyelamatkan anak, dulu yang ingin melukai anak. Apa tujuan mereka sebenarnya? Pak Gu, anak-anakmu. Ada musuh, Paka Marika. ingin menyakiti anak-anakmu. Tidak ada petunjuk. Gu Chushu ternyata tidak tahu ada yang ingin mencelakai anak itu. Melihat dia sangat sedih, lebih baik ungkapkan kebenaran. Xiayan Chen dendam padaku dan mencuri anak-anak mereka. Gu Zong, jika menemukan anak kembar 5, bagaimana mendidik mereka? Bagaimana kamu akan memberi mereka masa kecil dan kehidupan seperti apa? Mengajari mereka bisnis, memberikan perusahaan Gu kepada mereka. Jika anak-anakku ingin bahagia, bermain dengan mereka. Berikan yang terbaik. Masa kecil yang paling bahagia, Xiao Yanchen. Kamu harus sadar, kesalahpahaman sudah sangat besar. Penjahatnya juga tidak tahu siapa, dan demi masa kecil anak bisa bebas. Sementara jangan melahirkan lagi. Pertemuan ibu dan anak pikir sialan. Xiao Li. Ya, Wajah di foto keluarga sudah tidak bisa dikenali, kita bisa mencari Xiao Yanchen dulu. Ini akta nikah saya, ambil foto ini untuk mencari. ya. Tuan Lu. Di atas ini suami. Dan Xiao Chen mirip. Lihat. Selain itu, di leher mereka ada tahi lalat. Di mana miripnya? Lihat, tidak mirip kan? Meski aku tambahkan berat badan 200 kilo, aku tidak bisa jadi seperti ini. Benar juga. Mana mungkin? Kamu buat kesalahan sama dengan baru saja juga curiga. Tapi hanya dalam 5 tahun, kenapa Xiayan Cheng jadi berbeda? Sudahlah, Ayo pergi, lanjutkan pencarian. Gu Chushu mulai curiga. Kita harus mengetahui kebenaran sebelum. Temukan kebenaran jujur kepada Gu Chushu. Pengawal sudah dikenal. Maka harus pakai identitas dokter terkenal sebagai samaran. Hei, Wang Ruhua. Klinik dokter hebat kita akan segera buka lagi. Aku butuh bantuanmu.
Klinik dokter hebat ini akhirnya buka lagi ya. Lihat, bagian dalam dan sana juga sudah aku bersihkan. Bagus, bagus. Tidak masalah. Ayo kita mulai buka. Oh iya. Bantu aku cari satu. Orang gemuk. Orang gemuk. Cepat pergi. Klinik dokter hebat. Bukankah ini dokter hebat yang terkenal itu? Bos Gu selalu mendukung pria tampan itu. Berharap dengan wajah tampannya menarik Bos Gu, sungguh menyebalkan. Kalau aku bisa hubungi dokter hebat. Biar tabib menyembuhkan kaki Pak Gu. Pak Gu berterima kasih padaku. Siapa tahu aku bisa jadi menantu keluarga Gu. Pak Gu. Yang bilang sebelumnya. Tempat tabib buka lagi. Berhenti bicara, kamu bisa tinggalkan Pak Gu. Beri kesempatan sekali lagi. Tempat tabib dapat menyembuhkan kakimu. Saya juga ingin melihat untukmu. Tabib ajaib. Kamu pasti tabib ajaib, kan? Akhirnya kamu buka praktek. Akhirnya bisa lihat kamu langsung. Bantu lihat kaki Bugu. Kakinya cedera 5 tahun, tidak kunjung sembuh. Wang Ruhua. Usir mereka pergi. Saya tidak mau kalian cepat pergi. tidak rawat. Pasien di dalam tidak dirawat. Aku rasa kamu dokter tidak ahli. Bosku. Dia benar-benar dokter hebat. Percaya padaku. Dokter hebat. Kalau sedikit aneh juga wajar. Selama sembuhkan kaki saya, kondisi apapun boleh diajukan. Saya tidak mau syarat. Cepat pergi. 500,000. 500.000 untuk ambil alih toko ini. 500.000. Saya menyembuhkan orang, bukan menjual obat. Siapa kamu hina? Cepat pergi. 5 juta. 50 juta. 50 juta. Selama bisa menyembuhkan kaki 50 juta, pasti. 50 juta ini jaminan untuk anak-anak di masa depan. Kalau sampai tidak bisa bertemu sebentar. Baiklah, biar saya cek nadi kamu. Tunggu sebentar, saya akan ambil obat. Obat apa yang harus saya bawa? Pagi. Sehari 1 kapsul, diminum selama 7 hari. Makan ini langsung akan sembuh. Xiaochen. Xiao Chen. Ternyata kamu. Apa yang kamu lakukan di Aku datang untuk. Kamu datang untuk menepukan. Berani menunggu, katakan, apa kamu berskongkol dengan tabib ini. Siapa bilang? Baron Sek Kau. Saya hanya kerja paruh waktu di sini. Saya punya 5 anak yang harus diberi makan. Saya hanya seorang bodyguard. Mana cukup gaji saya? Aku akan percaya omong kosongmu? Kau datang untuk menipu uang saja. Bukan, saya tidak. Pak Gu, apa Anda baik-baik saja? Kenapa Anda muntah darah? Xiao Chen. Kamu mau uang dan mencelakakan Bos Gu. Aku akan lapor polisi sekarang, biar kamu dipenjara seumur hidup. Tabib ajaib. Kamu. Ambil obat yang salah, ya? Enggak kan? Bukankah ginseng dan wilzi masing-masing 3 butir? Kamu salah ambil. Ginseng dan wilzi berlawanan sifat. Kalau dimakan, organ bisa nggak kuat, makanya dia muntah darah. Bisa gunakan 13 jarum hantu. Menyelamatkan orang lebih. Minggir. Tunggu. Kamu kuma penggawal kesel. Mengerti ilmu pengobatan, tidak takut bikin Tuan Gu buruk? Kalau kamu terus menghalangi, dia akan kehilangan nyawanya. Sampai bikin saya ketakutan. Dia ini hidup lagi kan? Bikin saya cemas. Keringat sampai keluar semua.
Mana lebih dari 5 tahun yang lalu waktu kamu berat lebih dari 200 kilogram. Sekarang ini sama sekali bukan apa-apa. Apa? 5 tahun lalu kamu 200 kilo. Maka kamu, Bukan, Pakku. Saya bukan Xiao Yancheng. Dia dulu adalah silinder. Iya. Silinder tinggi. Dia melihat orang samar-samar, jadi dia menganggap beratku 200 kilo. Iya. Silinderku parah banget. kalian di mana? Pakku. Jangan berpikir yang macam, mana mungkin kakakku? Iya. Xiao Yancheng yang gemuk jadi ganteng. Bosku. Dia pasti mau mencari keuntungan. Kita harus memperkarakan dia ke penjara. Aduh. Tidak mungkin. Xiao Yancheng di akta nikah kita mirip. Dilihat semua fitur wajahnya mirip, dan mereka punya 5 anak kembar. Di dunia ini mana mungkin ada hal sepas kebetulan ini. Kau bilang sebenarnya ini si... Bicaralah. Kan. Ya Tuhan. Tolonglah aku, kali ini alasan apa yang bisa kukatakan? Apa yang harus kulakukan? Katakanlah. Aku. Kalau kau berarti kau setuju. Xiao Yanchen. Xiao Chen. Kalian orang yang sama, Xiao Yanchen. Asal kamu akui sekarang, aku akan maafkan kamu. Kita bisa hidup baik-baik. Dia bilang dengan serius. Sepertinya tulus. Bapak Gu, menantu sudah ditemukan. Apa? Kedemu. Tuan ada di rumah keluarga Gu. Lihatlah, Direktur Gu, sudah saya bilang berapa kali. Saya bukan. Maaf. Ayo kita Direktur Gu. Obat dari tabib, jangan lupa ambil. 7 hari, sekali sehari. 3 butir sekali. Ken, Tabib? Ah, iya. Yang dia bilang benar. Ingat makan obat tepat waktu. Percaya sama aku. Dalam 7 hari. Kamu pasti bisa berdiri lagi. Aku datang. Pakku. Tunggu, bukankah aku yang bawa lihat tabibnya? Aku nggak perlu keluar dari Gu Corporation, kan? Pakku. Pak Gu. Aku baru saja menerima telepon. Anak-anak agak nakal. Aku harus ke rumah sakit dulu. Atau, kalian pulang dulu saja. Menantu sedang menunggu di rumah. Aku seharusnya pulang dulu dan bertemu Xiayan, tapi kenapa sekarang ingin? Lihat anak-anak di rumah sakit bersamanya. Pergi ke rumah sakit bersama-sama. Tidak boleh. Ngapain nih? Ini rumah sakit. Kenapa ribut di rumah sakit? Maaf, Papi. Suster nggak izinkan kami keluar. Kami cuma terlalu bosan. Papi. Lain kali nggak akan lagi. Kami cuma nunggu kamu lama banget jadi nggak ada kerjaan. Pergi. Rapikan tempat tidur. Ambil semua kulit buah, tisu, dan bantal ini. Bantal rusak. Harus bayar, ngerti? Ayah kita sekarang susun. Jangan marah. Tidak apa-apa. Hari ini semua kerugian ditanggung oleh Tante. Terlalu merepotkan Bugu. Tidak perlu begitu, kata pepatah. Tanpa aturan, tidak ada ketertiban. Masa kanak-kanak bermain bersenang-senang. Aku adalah anak-anak yang gak apa-apa. Terima kasih, Tante cantik. Kamu baik sekali. Sama-sama. Dengarkan kata ayah, ya. Jaga kesehatan, pulang nanti. Tante ada kejutan buat kalian. Tante baik banget. Kami belum pernah lihat kejutan. Mereka dari kecil tidak pernah merasakan kasih ibu. Sebenarnya, ibu seperti Gu Chushu juga lumayan baik.
Kamu ini laki-laki ternyata sama seperti penuh dengan tipu muslim. Ternyata mencuri anak hanya demi uang. Baiklah, asal kembalikan anak padaku. Segera transfer uangnya. Tunggu dulu. Hati-hati ya. Mantra anak baik tidak berguna. Penjaga ini ternyata tergiur uang. Pak Gu, Xiaoyan Chen sangat licik. Kita harus tanda tangan cerai dulu. Kalau transfer 1 miliar, dia menyesal. Bukankah ini artinya kehilangan uang dan cinta? Xiaoyan Chen, kamu menandatangani perjanjian cerai ini. 1 miliar aku kirim ke kamu. Pak Gu. Lihat tulisan Xiaoyan Chen. Kenapa jelek banget ya? Pernah dengar tulisan tangan seseorang? Itu tidak akan berubah. Mungkin tulisan Xiaoyan Chen juga sejelek ini. Aku ingat. Dulu tulisanmu tidak seperti ini. Xiao. Pak Gu, saya akan mengambil catatan lama menantu. Penipu ini, kamu menipu saya. Kamu harus tahu. Tidak ada yang berani melawan grupku. Berani menipu saya. Akan pastikan. Kamu tidak punya tempat lagi di dunia ini. Seseorang seret dia keluar. Untung aku pintar. Kalau tidak, semuanya terbongkar. Chen kecil, tadi terima kasih. Pak Gu, saya tertipu. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Chen kecil, kenapa kamu baik padaku? Sebelumnya, kamu menyelamatkan nyawaku kali ini. Kamu membantu memecahkan kebohongan si Terima kasih. Pak Gu, aduh detak jantungku kenapa berdegup kencang. Ada pepatah yang mengatakan, pria tak terpikat wanita cantik. Tidak mungkin. Apa yang sedang kupikirkan? Ini sudah tugasku. Tuan Gu, ini tanggung jawabku. Saat diracun. Meski tahu akan terbongkar. Lari untuk membawakan air. Sekarang kau bantu aku menghemat uang. Kenapa begitu? Jawabannya cuma satu. Xiao Li, kau bilang. Kenapa dia lari pergi? Karena Xiao Chen bertugas. Salah. Coba lagi. Karena Xiao Chen baik hati. Merasa ini harus dilakukan, tak perlu berterima kasih. Salah. Aku beri kesempatan lagi. Apakah Xiao Chen suka Pak Gu? Benar. Cukup. Salah orang. Aku maafkan kamu. Lanjut cari. Ingat. Buka matamu lebar-lebar. Papa ini kenapa? Mengapa wajahnya merah sekali? Apakah dia demam? Ayah, mana demammu? Jantung ayah berdebar, wajah memerah, dan kehilangan fokus. Apa saja gejalanya? Oh, Jadi begitu. Ini kasus khas remaja laki-laki alami cinta pertama. oh. Kami mengerti. Ayah sedang jatuh cinta. Bibi cantik, kami kembali. Selamat datang kembali. Bibi menyiapkan pesta kejutan. Biru punya Xiao semangka. Yang kuning punya Xiao Wijen. Yang hijau Xiao terompet. Merah milik Xiao stroberi. Yang ungu Xiao ubi. Terima kasih, tante yang cantik. Tante baik sekali. Ayo. Ayo lihat. Terima kasih, Pak Gu. Anda baik pada mereka. Mereka sangat gembira. Terima kasih kembali. Dan kamu? Apakah kamu bahagia? Aku lebih suka kamu bahagia. Senang. Minum segelas air ini. Hari ini kaulah wanitaku. Saya pasti akan bertanggung jawab atas Anda.
Bosku. Chushu. Xiao Yanjun. Kamu memberi aku obat. Bosku, aku sudah menyukaimu sejak lama. Kamu tahu itu. Aku lebih cocok untukmu dari... Jangan pikirkan pria tampan lagi. Aku benar-benar mencintaimu. Aku lebih cocok untukmu daripada kakak. Jangan pikirkan pria itu lagi. Aku benar-benar mencintaimu. Ada apa? Ada Masala APA? Ada apa? Xiao Yan-kun juga memberiku obat. Ingin memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan aku. Ternyata yang terlibat adalah dia. Chen kecil. Kamu mau bantu aku nggak? Kalau kamu nggak mau, sekarang antar aku ke rumah sakit. Oke. Chen kecil. Nggak nyangka. Kita tetap bertemu walau tak sengaja. Chen kecil, aku pasti bertanggung jawab atas kamu. Papiku, papiku. Tante cantik, apa yang kalian lakukan? Anak-anak. Tante cantik, jadi mama kalian? Kami paling suka tante cantik. Tidak, Mama. Oke, hari ini kalian istirahat. Lakukan apa yang kalian mau, pergilah bermain. Anak-anak sudah pergi. Sepertinya Gu Chushu baik. Ingin mencintai masa kecil anak-anak. Sekarang sudah tahu siapa pembunuhnya. Sepertinya harus jujur saja. Kamu sedang memikirkan apa? Sebenarnya, aku bilang sesuatu padamu. Apa? Jangan gegabah. Tunggu aku balik ke rumah. Kita rapikan dulu baru bicara. Tidak ada yang penting. Gu Chushu, saya Xiao Yancheng. Ketika kamu ada waktu kita ketemu ya. Bagus sekali. Akhirnya muncul. Jadi saya bisa bawa anak kembali dan bersama Xiao Chen. Xiao Li, buat kembali perjanjian cerai. Saya mau ketemu Xiao Yan, segera tanda tangan cerai. Saya sudah tahu. Pria tampan itu punya niat buruk. Untuk apa datang ke rumah Xiaoyan Chen? Xiao Chen. Kemarin kamu merusak rencanaku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu. Kamu datang. Yang ingin kukatakan padamu adalah, sebenarnya, aku adalah Xiaoyan Chen. Ini kamu. Ini kamu. Ternyata kamu itu Xiao Yan Chen. Bagaimana aku bisa membiarkanmu berdamai kembali dengan direktur Gu milikku? Aku akan kehilangan banyak darah. Harus segera menghentikan aliran darah. Xiao Yan Chen, kamu tidak bisa lari. Xiao Yanjun. Director Gu. Kenapa kamu datang? Aku sangat merindukan kakakku, jadi aku datang ke rumah untuk melihatnya. Melihat kakakmu? Tidak. Hanya aku sendiri di sini.
Kamu mendengar suara sesuatu? Pakku. Pasti and Denga. Tidak mungkin ada suara apa-apa. Tapi. Ini di desa. Mungkin suara dari binatang. Tidak. Itu pasti suara orang. Xiaoli, pergi cek. Baik. Bosku. Xiao Chen. Xiao Chen. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gu Chushu. Aku. Xiao Chen. Ayah, kamu kenapa? Ayah banyak sekali berdarah. Ini obat jantung yang ayah berikan padaku. Tak bisa ditelan ayah. Kekau. Berikan obatnya padaku. Hebat, ayah menelannya. Ayah pasti akan sembuh. Ini yang ayah ajarkan. Denken begini, ayah tidak akan terus berdarah. Ada APA, kenapa tidak berfungsi? Ayah, Xiao Chen. Xiao Chen. Sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah, saya. Berhenti bicara. Dia berhenti berbicara. Bawa Xiaoli ke rumah sakit. Ya. Akan kubawa dia ke rumah sakit sekarang. Xiao Chen. Gu Chushu. Aku Xiao Yanchen. Mereka sebenarnya adalah anak-anakmu. Benar. Aku sudah kurus sekarang. Waktu itu aku hitung kalau anak-anak dalam bahaya, jadi aku bawa mereka dekat dengan aku. Kupikir kamu gila kerja. Ditambah lagi, ada orang ingin mencelakai anak-anak. Pikir lebih baik aku yang merawat anak-anak dulu. Tapi setelah berinteraksi denganmu selama ini, aku sadar kamu tidak seperti bayanganku. Kamu itu ibu yang baik. Aku juga tahu siapa pelaku yang ingin mencelakai anak-anak, jadi hari itu aku ingin mengundangmu ke rumah. Sebagai Xiao Yanchen untuk memberitahumu kebenaran. Berhenti bicara. Aku bukan orang yang suka merencanakan sesuatu. Bukan niatku menjemput orang salah di mobil pengantin. Di belakang Xiao Yanjun. Rakus uang, itu dia. Aku percaya padamu. Saya tidak langsung menceritakan tentang anak itu kepada Anda. Maaf. Anda perlu memberi saya kompensasi lebih. Mama, Baiklah. Mari kita pulang. Selama bertahun-tahun, Xiaoyan menghabiskan banyak waktu di keluarga. Sampai bisa membeli Haima Berry. Hari ini bagaimanapun juga, aku harus mendapatkannya. Xiao Yanqing. Untuk apa kamu Xiaoyan. Hal buruk yang kamu lakukan padaku, aku malas untuk memperdebatkannya denganmu. Tapi, aku tahu kamu punya Hemain. Kalau kamu kasih aku, mengancam 5 anak. Aku bisa dulu. Tidak beritahu Gu Chushu. Maksud APA, Jangan pura-pura tangkap ping. Anak itu kamu yang mencuri. Hemainnya aku punya, tapi tidak akan memberikannya padamu. Pergi sana. Kamu. Xiao Yanjun. Xiao Yanchen. Kita lihat saja nanti. Aku harus bergerak lebih cepat. Pakku. Kakak saya datang katanya mau apa? Seahorse extract. Obat ini penting banget buat dia untungnya.
Aku memang punya sehorse ekstrak, apakah kamu ingin membantunya mengambil obat itu? Kita ketemu di hotel pemandian air panas. Xiao Li, periksa Haimain di tempat Xiao Yanjun. Baik. Yan Chen, ingin Haimain? Iya. Harmoni penting bagi saya. Tapi jangan khawatirkan ini. Saya bisa urus sendiri. Saya ingin menyembuhkan kakimu sebagai penebusan keegoisanku. Dan rasa bersalahku padamu. Baiklah, ada urusan di kantor. Aku tidak bisa menemani Yan Chen. Saya sudah tahu. Perawatan sebelumnya ditambah hipocampus ini. Bisa berdiri lagi. Akan kuberi kamu kejutan. Pakku. Syukurlah kamu datang. Apa syaratmu? Berikan Haimaina padaku. Syarat apa saja? Pak Gu, saya. Syaratku cuma satu. Biarkan saya menikahimu. Xiao Yan Kun. Kamu licik, tahu aku benar-benar butuh obat ini. Baiklah. Asalkan kamu beri aku kuda laut. Gelar ini aku berikan padamu. Mereka berdua sungguh. Ah, Dasar penjahat, jangan bergerak. Kalian bandel, menggagalkan rencanaku lagi. aduh. Aduh. Kamu memang jahat. Biarkan besok datang. Staff Hotel. Besok akan mengizinkanmu pergi. Ada apa? Kenapa minum obat itu? Kaki terasa panas. Sepertinya tidak bisa. Cepat bangun. Ibu, kenapa kamu? Sayang-sayang, ibu minum obat, merasa kurang enak badan. Kalian pulang dulu ya. Ibu mau kejutan ayah. Jadi ibu malam ini akan tidur di hotel ini. Besok ibu akan menemui kalian. Oak. Ayo pergi. Pasti itu Mama. Aku tidak sabar. Ingin lihat Mama. Saat berdiri. Dulu aku pernah lihat Mama berdiri. Sangat keren, hebat. Pasti Papa akan bahagia lihat Mama berdiri. Hebat, ayo kita segera pergi. Mama kan sudah sembuh. Kenapa belum berdiri? Ayah. Apa ada yang salah? Tapi kuda laut terkenal sebagai bahan obat. Kenapa Mami masih belum bisa berdiri? Siapa bilang Mami nggak bisa berdiri? Yay. Mami bisa berdiri. SSST. Jangan kasih tahu Papi, kita bikin kejutan buat Papi, ya? Papa, lihat ibu pulang. Yan Cheng. Yan Cheng. Dapur, Papa. Pasti di dapur. Saat ini Papa pasti di dapur buatkan kita makanan enak. Ayo cari. Oh, aku tahu, Papa pasti sedang hitung uang. Papa paling suka emas batangan. Ayo. Mama, kita cepat cari Papa.
Papa, Papa. Papa, cepat keluar, Mama sudah pulang. Papa, Papa lihat cepat. Mama sudah sembuh. Mama sudah bisa berdiri. Papa pergi. Kenapa Papa tidak bilang dulu sebelum pergi? Ada apa ini? Kenapa dia pergi tanpa bicara? Apakah Mama dan Papa diintimidasi? Xia Oyan Kun. Pasti dia. Ayo pergi. Aduh, sakit. 5 bajingan kecil ini sungguh tidak diajarkan. Xiaoyan Chen tidak sopan. Ajari mereka bukan orang baik. Xia Oyan Jun, katakan, di mana kamu sembunyikannya? Bosku, Kenapa bisa fitnah aku? Aku tidak tertarik Xiaoyan Cheng. Pasti kamu. Kamu yang menargetkan ayah kami. Kemarin pagi kita baik-baik saja, hanya tidak pulang 1 malam. Yan Chen sudah tidak ada. Sebenarnya apakah Tuan Gu Semalam tidak kembali mencari Xiao Yenchen. Tadi malam aku dikunci di hotel. Kalau tidak percaya, cek CCTV. Baiklah, sekarang juga aku akan cek CCTV. Yan Chen keluar untuk beli sesuatu? Kebetulan ponselnya kehabisan. Jadi kita tidak bisa menghubunginya. Mama, cepat pulang. Lewatkan, tidak baik untuk Papa. Ya, cepat kita pulang. Ayo pulang. Cepat. Aku tahu, pastinya melihat semuanya kemarin, antara Direktur Gu dan aku. Salah paham tentang hubungan kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Telepon pun tidak dia, pesan juga nggak dibalas, menghilang dari sisiku. Tapi sepertinya Papa tetap menyisakan makanan, tidak seperti benar-benar pergi. Mungkinkah Papa diintimidasi? Tapi Papa begitu hebat. Tidak ada yang bisa membuat Papa terintimidasi. Iya, dulu Papa pergi ke gunung untuk mencari Ketemu beruang hitam. Papa bisa mengalahkan beruang hitam. Papa bahkan bisa mengusir beruang hitam. Keluarkan organ dalamnya. Buat obat arak untuk menyelamatkan. Ya, tak ada yang bisa menindas ayah. Itu Yan Cheng sendiri yang pergi. Tak ada yang bisa membuatnya pergi kecuali dia sendiri yang mau begitu. Mami, Papi tidak mau aku lagi ya? Xiao Yan Cheng, apa sebenarnya alasanmu pergi begitu saja? Biarkan 5 anak nakal ini. Tubuhku jadi lemas. Aku harus cari obat buat memperbaiki. Xiao Yenching. Xiao Yanjun. Ternyata kamu di sini. Kukira kamu kemana tadi? Ternyata mencari. Klinik pengobatan tradisional terdekat. Kenapa? Cari tempat yang begini. Tunggu Tuan Gu datang mencari. Harus membuat mereka berdua semakin salah paham. Astragalus 2 gram, Wolfberry 4 gram. Xiao Yanchen. Tuan Gu tidak akan datang mencarimu. Kau lupakan harapan itu. Tuan Gu dan aku semakin dekat. Lihat Ken. Aku lihat dia sangat mau belikan dia obat. Supaya badan lebih kuat. Saya masih ada urusan. Kalau mau beli obat, cari orang lain saja. Hei, Xiao Yenching. Kenapa kyuk saya? Kamu siapa? Pelanggan adalah raja. Saya datang, kamu harus layani. Lepesan. Aduh. Hebat kamu Xiao Yenching. Apa maksud sikapmu ini? Buka usaha, tapi tidak mau kerja. Lihat APA? Cuma diam aja lihat dia ganggu pelanggan. kalian berdua butuh prestasi? Di kartu ada 300.000. Cukup kalian berdua. Bantu aku menghadapi idiot ini. Aku ada di atas kepala. Ajukan kartu dengan 150.000 yuan. Xiao Yanshin. Mari lihat apa yang bisa kau gunakan. Presiden Gu serta dunia. Mereka semua ada di pihakku.
Aku pasti akan membuatmu menderita. Pemuda. Aku telah akhir-akhir Kepala terasa sedikit pusing. Tidur juga tidak baik. Terakhir hampir pingsan. Coba lihat, ada apa dengan saya? Nenek, silakan. Duduklah. Biar saya periksa nadi. Nenek, Anda hanya lemah energi. Lambung dan limpa terlalu lemah. Saya akan buatkan obat untuk Anda. Bawa pulang dan minum 1 siklus. Penyakit Anda akan sembuh. Jangan khawatir. Masih kurang 1 bahan, Baizu. Nenek, saya menulis resep obat untukmu. Saya masak dahulu. Minum 1 di sini. Lihat hasil. Sebentar saja. Nenek, obatnya sudah jadi. Minum ini dulu. Xiao Yancheng, kamu akan dipecat. Sebentar lagi kita Mendapatkan 500.000. Bagaimana rasanya? Ada apa ini? Xiao Yansheng. Semua ini ulahmu. Pasti kamu. Kamu salah kasih obat ke nenek, dokter. Kamu mau bikin orang mati ya? Semua gara-gara kamu. Kalian berdua. Kalian tahu saya sudah meresepkan Baizu. Tapi kalian malah kasih Huang Lian yang bertentangan. Di paket obatnya. Kalian berdua. Xiao Yancheng. Apa kamu pikir kamu siap? Kamu cuma Seorang ahli pharmaceutique. Kenapa? Sekarang ingin membuat masalah di klinik kami? Aku mau menyelamatkannya. Ayo lihat ini. Anak apoteker sombong. Bikin orang mati. ada apa? Siapa yang melakukan ini? Pengurusi. Akhirnya Anda datang. Semua gara-gara Xiaoyang. Memberikan obat yang salah kepada nenek hingga membuatnya pingsan. Sekarang jadi masalah besar. Kamu bohong. Kita sebagai tabib mengobati dan menyelamatkan. Kenapa memperlakukan pasien sembarang? Kamu tidak pantas menjadi tabib. Cepat pergi. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkan. Asal berikan jarum perak padaku. Tidak bisa diberikan. Itu berarti Diperlakukan seperti mencoba membunuh mereka? apakah Anda harus menyebabkan kematian seseorang sebelum Anda berhenti? Oh Xiao Yanchen. Bukankah ini 13 jarum hantu yang legendaris? 13 jarum hantu hilang lebih dari 30 tahun. 13 jarum hantu, dikenal sebagai jarum kebangkitan. Yaitu ketika Anda tiba di Gini, ini juga dapat mengobati paksa kembali. Kepala museum. Ini bukan ramuan aneh. Saya belajar sendiri. Saya seperti kucing bertemu tikus. Jangan percaya. Dia Yang. Memberikan obat salah kepada nenek. Menyebabkan nenek pingsan. Mencampur Baizu dan Huang Lian bersama. Kepalamu, jangan Percaya padanya. Kepala museum. Aku bisa membedakan Baizu dan Huang Lian. 2 obat dicampur. Merusak pencernaan. Lebih parahnya lagi, Bisa menyebabkan palpitasi dan pusing. aku tak. Kelebihan dan kekurangan keduanya. Jadi, saya tidak akan membiarkannya tergeletak begitu saja. Kalian berdua tidak memiliki etika medis. Mencampur ramuan obatku beberapa waktu lalu. Untungnya menemukannya tepat waktu. Jika tidak, dokter pengobatan tradisional, maka Anda tidak perlu sekarang. Dia bahkan menjebak rekannya. Kalian berdua benar-benar jahat. Kepalamuseo. Bukan kami. Kalian dipecat. Cepat pergi. Kenapa? Salah makan sesuatu? Salah makan sesuatu?
Kepala museum, saya tidak apa-apa. Saya butuh istirahat sebentar. Baik. Pak Tua, ayo. Kita pergi. Istirahat yang baik ya. Sebelumnya, untuk mengobati kaki Gu Chushu. Tanpa Haimayin. Saya khusus mencarikan obat pengganti. Tapi khawatir tubuh Chushu tidak kuat. Saya memastikan aku dan Tubuh kami dapat menghasilkan. perasaan setuju. Chushu. Kamu hamil lagi. Xiao Yanchen. Pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Dalam hidupmu tidak mungkin bisa bersama Tuan. Menghidupkan kembali hubungan lama. Menantu keluarga Hanya bisa menjadi aku. Pakku. Saya masak terong kesukaanmu. Cepat keluar dan makan banyak ya. Kamu benar-benar menyebalkan. Bisakah kamu tidak mengganggu Mama? Saya sudah menemukan petunjuk kejahatan Xiao Chen. Baik. Saya akan tenangkan. Kamu lanjutkan penyelidikan. Cepat keluar, Mami kita, biar kami saja yang urus, kamu tidak perlu khawatir. Tuan Gu. Akhirnya keluar. Ini terong kesukaanmu. Selalu hangat, begitu keluar bisa langsung makan panas. Aku sudah mengerti. Aku tidak bisa terpuruk seperti aku harus bangkit kembali. Jangan makan ini dibuat orang jahat. Kami juga buat. Jamuan obat yang enak. Ini diajarkan oleh ayah. Makanlah yang kami buat. Aku baik sekali padanya. Kenapa dia memilih makanan buruk dari bocah-bocah ini? Kenapa Mama? Tidak makan makanan kami? Anak-anak, Mama ada urusan di kantor. Tidak bisa menemani kalian. Jadi, harus pergi sekolah. Mami, kita nggak mau sekolah. Nggak boleh. Harus pergi. Bagus banget, Pak Gu. Aku udah nunggu lama. Pak Gu, persiapan untuk sekolah sudah siap sesuai perintahmu. Mami, kita harus sekolah ya? Harus pergi. Kalian harus ingat, hanya dengan belajar dan pengetahuan kerja keras bisa jadi sukses. Masa depan akan lebih baik. Jadi harus sekolah. Iya, kalian sekolah yang baik. Aku akan menjaga mamimu. Mami, kami akan merindukanmu. Kami pergi. Director Gu. Kita sudah melalui banyak hal. Tenanglah, setelah kakakku pergi, aku akan lebih baik padamu. Xiao Yan, kamu bekerja keras. Director Gu. Tidak capek, itu yang harus kulakukan. Terima kasih atas demi uang. Dengan segala daya upaya. Pak Gu. Apakah kau masih marah karena masalah Haima? Aku juga. Ada alasannya. Apa yang kamu lakukan? Sudah ku ketahui. Apa? Ini tidak mungkin. Apakah Xiao Yanshin mengadu? Aku tahu dia sengaja sembunyi di klinik Tiongkok dekat sini. Tuan Gu dengarkan penjelasanku, dulu aku tidak berniat membunuh 5 anak itu. Saya takut mereka mengganggu pekerjaanmu. Orang yang membahayakan anak-anak adalah kamu. Dan orang yang menyelamatkan anak-anak adalah Yan Chen. Kau menjebakku. Kau atur aku dengan Yan Chen, jadi salah paham. Ternyata Yan Chen klinik TCM. Direktur Gu, dengar penjelasan. Tak perlu bicara lagi. Simpan saja. Masuk, kita bicara pelan. Seseorang datang. Director Gu. Bawa aku pergi. Pak Gu. Gu Chushu hamil lagi. Kali ini. Kembar. Tidak bisa. Aku harus melihat dulu. Chushu. Kakimu sudah sembuh. Beruntung ada obat kamu. Kenapa kamu mau pergi? Salah paham aku dan Xiao Yan. Daripada salah paham, kamu itu bos besar Go. Aku tidak percaya diri. Tidak percaya diri dengan perasaan padaku? Karena hari itu kamu tidak pulang. Kamu bahkan memberikan cincin ke Xiao Yan. Tidak pulang tidak disengaja. Aku ingin mendapatkan hidros rancang bersama anak-anak lalu pergi ke Xiao Yan. Karena kamu sudah mendapatkannya, kenapa belum kembali? Aku ingin kasih kejutan. Memikirkan setelah makan seahorse. Kakiku mulai panas. Aku tidak bisa.
buka kamar di hotel. Pantas saja Xiaoyan datang dan bilang pada Kalian bersama, ternyata. semua ini adalah rencananya. Tidak hanya begitu, aku juga mengungkap bahwa dia adalah pelaku yang ingin mencelakai anak-anak dulu. Yan Chen, terima kasih. Kamu menyelamatkan aku anak-anak. Sekarang sudah terselesai. Pulanglah, anak-anak sangat merindukanmu. Aku juga merindukan anak-anak. Lebih rindu kamu. Nantinya, kita jadi keluarga bahagia dengan 7 anak. Ada satu hal lagi yang ingin disampaikan. Apa? Kamu hamil lagi. Kali ini, tetap kembar. Apa? Untuk mengganti rugi, dulu aku tidak di sana saat melahirkan. Kali ini aku menggunakan simbol empati agar bisa merasakan kesulitan selama hamil. Ayah, kenapa ibu mengandung bayi? Sedang makan yang asam ya? Tentu karena ayah sayang ibu. Sayang. Kayaknya kamu mau melahirkan segera. Ayo, ke rumah sakit. Kamu ini. Dokter, bisa bantu siapkan komputer? Lahir biasa saja. Aku merasakan sakitnya untuk istriku. Kamu masih butuh bantuan? Tidak, bisa lalui. Aku bisa. Ayo, suamiku. Yeay, kita punya adik. Aku mau adik laki-laki. Aku ingin adik perempuan. Melahirkan bayi itu melelahkan, kasihan mama. Seandainya bisa membuat papi melahirkan, papi lebih kuat. Selamat punya bayi kembar. Terima kasih. Apa ada satu lagi?